Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID. Kali ini kita akan membahas tentang nomofobia. Nomofobia adalah rasa takut yang hadir ketika para generasi Z dan generasi Y tidak memegang handphone atau mendapati handphone mereka dalam keadaan mati. Nomofobia diartikan sebagai no mobile phone phobia, yang artinya adalah fobia atau ketakutan ketika tidak memiliki handphone atau memegang handphone. Sekarang saya mau bertanya, apakah kamu merasa khawatir dan gugup ketika baterai handphone kamu berada di level kritis, jaringan lemah, dan merasakan kekhawatiran mendalam ketika handphone kamu mati total? Jika semua jawaban di atas dijawab dengan iya secara berturut-turut, maka kamu mungkin menderita nomofobia. Fobia didefinisikan sebagai ketakutan yang berlebihan dan sifatnya irasional. Contohnya, takut kecoa, cacing, laba-laba, ketinggian, dan lain sebagainya. Mereka yang menderita ketakutan acap kali terlihat panik dan bahkan pingsan tiba-tiba. Sementara, nomofobia adalah hal yang baru di kalangan ilmu kedokteran dan psikologi. Istilah ini muncul di tahun 2008 oleh kantor pos Inggris yang menugaskan organisasi penelitian YouGov untuk meneliti kecemasan yang diderita oleh pengguna ponsel. Sangat mengejutkan. Dari survei terhadap 2.163 orang, ditemukan bahwa sekitar 53% pengguna ponsel di Inggris cenderung cemas ketika mereka kehilangan ponsel mereka, kehabisan baterai, atau kehilangan jaringan. 58% dari seluruh responden pria dan 47% dari seluruh responden wanita menderita fobia ini. Sekitar 9% merasa stres ketika ponsel mereka mati. Survei oleh Chamber, Rugimbana, dan Zoa pada tahun 2012 mengklaim bahwa ponsel adalah kecanduan non-narkoba terbesar abad ke-21. Survei yang dilakukan oleh Secure and Foy menunjukkan bahwa orang dewasa muda dan remaja lebih mungkin menderita nomofobia. Selain itu, mereka melaporkan bahwa 77% remaja melaporkan kecemasan dan kekhawatiran ketika mereka tanpa ponsel. Apakah teman-teman khawatir menderita nomofobia? Baik, silahkan teman-teman jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Apakah kamu sering diingatkan oleh orang lain karena terlalu sering menggunakan handphone? Apakah kamu menghabiskan waktumu menggunakan handphone dibandingkan dengan berinteraksi di dunia nyata? Apakah kamu merasa kesulitan berkonsentrasi ketika belajar, bekerja, atau berbicara dengan orang lain karena disambi menggunakan handphone? Apakah kamu kesulitan tidur karena menggunakan handphone ketika larut malam? Apakah kamu merasa hampa ketika tidak memegang handphone? Apakah kamu merasa kesepian ketika tidak membuka handphone? Apakah kamu merasa ingin terus membuka dan berlama-lama hingga berjam-jam di media sosial walau hanya untuk hiburan? Apakah kamu merasa emosional ketika handphone kamu rusak dan dalam proses servis? Dan jika banyak jawaban iya yang kamu berikan, atau kamu merasa bahwa semua pertanyaan ini bersifat aku banget, maka sebaiknya teman-teman khawatir akan kesehatan mental teman-teman. Tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Teman-teman harus sadar bahwa teknologilah yang melayani kita, bukan sebaliknya bahwa teknologi yang kita layani. Jangan biarkan jiwa kita ditarik ke dalam dunia teknologi. Kuncinya adalah jangan terlalu bergantung akan hiburan dari handphone. Cari hiburan lain seperti berinteraksi dengan keluarga, teman, dan belajar dari orang yang lebih tua. Mulai sekarang kurangi penggunaan handphone yang tidak perlu. Hanya gunakan handphone untuk berkomunikasi, tugas, dan pekerjaan. Jangan berharap mendapat banyak like dan komentar ketika posting di media sosial. Penghargaan mereka di media sosial akan berbeda dengan penghargaan di dunia nyata. Ingat, para follower kamu yang ada di media sosial bisa datang dan pergi begitu saja. Tetapi keluarga dan sahabatmu akan setia mendampingimu dan bahkan mengkoreksi jalanmu ketika kamu berbuat banyak kesalahan. Jangan habiskan waktu kamu untuk scroll media sosial. Habiskan waktu kamu untuk belajar, bekerja banting tulang, dan membantu keluarga. Ingat,
Banyak pengusaha dan tokoh sukses yang masa mudanya jarang aktif di media sosial. Mereka hanya aktif ketika mereka sudah sukses dengan karir yang mantap. Itu pun tujuan mereka acap kali bukan ingin pamer, tapi untuk membagi informasi perihal kesuksesan mereka. Ingat, waktu kamu itu sangat berharga. Namun, teman-teman mungkin ada yang memiliki nomofobia yang sangat tinggi sehingga sulit untuk lepas dari handphone. Jika sudah demikian, maka penanganan dari ahli sangat dibutuhkan. Silakan teman-teman mengontak psikolog atau pemuka agama yang bisa membantu teman-teman lepas dari jeratan handphone. Para psikolog akan membantu teman-teman dengan pendekatan terapi perilaku kognitif, obat-obatan tertentu yang mungkin bisa menenangkan teman-teman. Para psikolog juga akan berusaha mengidentifikasi asal-muasal ketergantungan tersebut. Acap kali ketergantungan itu diakibatkan hal-hal lain, contohnya trauma di masa lalu, fobia-fobia lain, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ketika kamu pernah diputusin kekasih kamu karena tidak membalas pesan di media sosial dan dituduh selingkuh. Lalu rasa takut ditinggal kekasih tersebut berkembang menjadi fobia dan membuat kamu selalu memegang handphone karena takut diputusin pacar kamu. Lalu muncul ketakutan dan kepanikan yang irasional ketika handphone kamu mati. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Generasi Z. Bagi kalian yang suka dengan program Generasi Z, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta juga kalian bisa men-follow Generasi Z di Spotify. Oke, see you next time everyone. Stay healthy and bye-bye.